bersama saya Mary Riana dan hari ini spesial banget. Di samping saya udah ada sosok wanita yang pastinya sudah kalian kenal. Siapa lagi kalau bukan Mbak Yeni Wahid. Yeay. Makasih Mbak Yeni. Banyak banget inspirasi dari seorang Yeni Wahid. Dan salah satu hal yang saya selalu ingat, Mbak Yeni selalu bilang bahwa almarhum Gus Dur itu mengajarkan banyak hal. Yang pertama katanya always be honest, selalu jujur. Iya. Yang kedua always be kind. Ya. Harus baik. Kan kebaikan itu sudah mencakup semuanya ya, sikap egaliter, menghormati sesama, semuanya ada di situ deh. Pokoknya menjadi orang yang baik, menebarkan kebaikan di masyarakat gitu. Oke, nah tapi di era sekarang ini itu sebenarnya masih applicable nggak sih untuk bisa tenang dan baik dan seperti yang ajaran tadi gitu. Justru makin relevan kebutuhan kita manusia modern ini, terutama yang hidup dalam suasana digital revolution, untuk bisa menemukan our inner peace ya, untuk bisa kemudian tidak larut dalam segala macam hiruk pikuk, hingar bingar dan suara yang begitu banyak di luar sana. Jadi memang kita harus menemukan dulu nilai dasar kita ini apa sih yang ingin kita pakai dalam hidup dan kita ingin sebarkan di masyarakat. Menurut saya lebih relevan lagi saat ini untuk berbuat baik. Iya. Okay. Tapi zaman sekarang itu tantangannya udah bukan hanya face to face loh, tapi lewat sosial media, bullying itu juga bukan hanya sekedar fisik, tapi sekarang lewat kata-kata. Iya, lewat harassment kan, lewat ejekan-ejekan, komen-komen negatif. Dan komen itu kan paling gampang. Benar. Mereka bersembunyi di balik identitas yang rahasia gitu ya, pseudonym, mukanya nggak diliatin, akunnya juga palsu kadang, tapi komennya menghunjam sekali. Benar. Nah, ada yang begitu, ada juga bullying yang dilakukan di sekolah, mentang-mentang nggak pernah, kalau ketemu Mbak, itu kan lebih susah bagi kita untuk kemudian mengatakan misalnya, lu bego banget sih, atau lu gemuk, atau lu gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang lewat dunia sosial, ya lewat virtual reality, realitas virtual ini kadang-kadang orang lebih mudah, merasa lebih mudah untuk mengungkapkan perasaannya, termasuk inner demon-nya. Jadi kadang-kadang dia tidak sungkan-sungkan untuk mencaci atau memaki, padahal itu dampaknya sama. Kalau zaman dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu dengan mengetik itu, betul. Dan baru-baru saja beberapa bulan kemarin ini juga sempat terjadi Yeni Wahid dibully oleh sosial, oleh netizen. Padahal hanya sekedar komentar soal cara berpakaian di salah satu World Conference ya. Nah itu bagaimana cara menanggapinya, dan maksudnya kalau saya lihat cara Mbak Yeni menanggapi itu sangat tegas tapi masih tetap sopan dan baik. Gitu ya. Ya pertama yang saya pegang adalah kan kita jangan memperlakukan orang sama seperti dengan cara buruk sama seperti mereka memperlakukan kita. Tapi perlakuan orang lain dengan baik sama seperti kita ingin diperlakukan. Walaupun orang itu mungkin kelakuannya buruk, tetap kita harus perlakukan mereka dengan baik. Mungkin mereka orang-orang yang belum paham. Mungkin juga mereka punya niatan buruk, ya nggak apa-apa. Tapi kan niatan kita baik, pertama gitu. Jadi nggak usah juga bersikap kasar. Tetap saja sampaikan apa yang menjadi keyakinan kita, tapi dengan cara yang baik. Dan juga jangan emosi. Karena apa? Makin emosi kita, makin senang yang membuli. Nah ini yang susah. Makin mereka merasa powerful. Bagaimana caranya supaya kita sebagai anak muda tidak mudah terprovokasi dengan komentar-komentar yang sifatnya sebenarnya tujuannya cuma untuk memprovokasi supaya kita lebih emosi kan? Kalau saya akan membuat perspektif bahwa mengasihani orang-orang yang membuli. Mengasihani, saya pikir kasihan ini orang-orang ini, orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang hatinya masih dipenuhi dengan kejahatan gitu ya, dengan hal-hal negatif. Kasihan ya sebenarnya. Jadi saya akan memberikan pikiran itu, saya akan mencoba berpikir seperti itu. Dan kemudian kalau kita kasihan sama orang ya mau gimana, ngapain juga kita kemudian marah atau emosi. Orangnya masih kayak gitu. Dia masih levelnya baru sampai level itu, masa sih kita mau ikut-ikutan turun ke level dia, kan kira-kira gitu. Jadi nggak usah emosi, santai aja. Ada nggak sih tips caranya supaya bisa sabar gitu? Karena kan kadang-kadang kalau kita
membaca itu kan pasti secara emosi langsung langsung merasakan sesuatu kan. Gimana cara bisa sabar? Kalau dulu saya malah lebih parah ya. Dulu itu kan apalagi kalau soal politik ya, kan suka marah, Gus Dur dicerca, dihina, itu jauh lebih menyakitkan buat saya. Saya olahraga boxing gitu misalnya, menyalurkan energi. Kalau sekarang sih ditaruh aja gadgetnya ketika kita baca itu. Kita baca yang ringan-ringan aja dulu, baca yang humor-humor. Saya seneng banget baca yang humor-humor, yang lucu-lucu. Itu akan membuat perspektif kita jadi seimbang lagi. Oh iya, ngapain sih serius-serius amat soal hidup, dia mau begitu ya siap, biarin aja. Seperti kata Gus Dur ya, gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot, iya. Makin kita bisa mengelola emosi kita, makin kita yang menang. Kalau kita kemudian ikut emosi, membalasi pembuli itu dengan emosi juga, maka yang membuli itu yang menang. Oke. Apakah lebih baik didiamkan aja atau harus dibalas? Ada beberapa hal yang menurut saya tetap harus dijawab untuk meluruskan masalah. Tapi nggak usah diladenin sampai nggak bisa tidur, sampai berjam-jam. Sudah sampaikan pikiran kita, sudah. Dan kemudian katakan, mungkin perspektif kita berbeda, ya nggak apa-apa, kita sama-sama saling menghormati aja, tutup dengan itu aja. Kamu dengan pendapatmu, saya dengan pendapatku. Dadah. Gitu aja udah. Cukup. Udah banyak banget tuh tipsnya ya, Mbak. Yang pertama adalah kita juga harus jaga emosi, ya kan? Tahu yang mana yang harus dibalas, yang mana yang didiamkan saja. Tapi yang kedua, walaupun dibalas, tapi ya balas dengan kebaikan dan tegas, ya udah sekali. Yang ketiga ada lagi, Mbak. Ada lagi. Kalau bisa membalas dengan humor lebih bagus lagi. Dibuat bercanda, santai aja. Dibuat santai, buat bercanda, buat ringan. Itu mungkin jauh lebih membuat semua situasi jadi lebih tenang, lebih cool. Oh iya gitu. Dibikin bercanda aja. Betul. Oke. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Harus dilakukan. Apalagi untuk menjadi anak muda ya. Betul. Anak muda sekarang jauh lebih susah daripada anak muda zaman kita. Tangannya lebih besar. Betul. Oke, jadi itu dia tips-tips untuk kamu yang mungkin merasa sempat dibully ya di zaman sekarang lewat sosial media, dan juga tips supaya tidak mudah terprovokasi. Dan satu hal, Mbak, makin kita dibully berarti ada sesuatu yang istimewa dari diri kita. Nah, jangan pernah lupa itu. Ada sesuatu yang unik dari dirinya. Selalu positif, selalu berpikir positif ya. Makanya kita dibully. Karena diiri. Nah, gitu aja. Oke, sip. Thank you banget sekali lagi buat tips-tipsnya. Pastinya langsung akan dipraktekkan. Oke, thank you. Bye.